lempar sini, ya kan? Belum yang mogok, belum nyotet, belum kelelahan, rest area segala macam, kok masih mikir pungli. Dan saya juga minta bantuan kepada masyarakat. Kalau memang ada anggota kepolisian yang mencoba memancing liar keruh gitu ya, seperti katakan tadi pungli, itu laporkan segera, ya itu sanksinya berat nanti. Karena di tengah kesemrawutan mengatur warga yang mudik ini kok sempat-sempatnya ambil keuntungan ya. Makanya saya garansi itu tidak ada. Kemudian untuk pengamanan, ya, ada hal-hal yang memang spesifik namun situasional ya, seperti ada Jakarta ini kesatuan Polsek Polres yang menyediakan kawasannya yang cukup luas untuk nitip barang-barang seperti mobil dan lain-lain ya. Itu memang kita tidak buka, namun kalau dari segi pelayanan silakan aja kalau memungkinkan ya. Itu. Kemudian ada rombongan-rombongan sepeda motor yang sering sliwer-sliwer sendiri, sebaiknya dikelompokkan dan sudah pernah kita lakukan, kita kawal estafet. Jadi sampai batas tertentu nanti disambung lagi terus-terus. Jadi supaya mereka juga itu lebih tertib begitu ya. Karena bahaya sekali, Mas. Jadi kalau mereka kan ingin cepat semuanya, sedangkan kan agak macet. Jadi mungkin dalam kilometer 1 sampai 20 km fit masih badannya. Setelah itu mulai lelah. Ya, mohon maaf ada kejadian anaknya dikekep, pas di rest area sudah meninggal dunia. Ada kejadian anak dikekep, capek, ngantuk, begitu rest area anaknya hilang, jatuh. Ya memang kita himbau jangan pakai motor ya, namun kita tidak bisa melarang sih, mereka kan itu kemampuannya ya. Kita himbau, cuma waspadai daya tahan fisik, jangan sampai lelah dipaksakan untuk cepat sampai, namun membahayakan diri. Baik, Pak Mukroni, mungkin ada lagi nih yang akan sebagai usulan begitu ya kepada pemerintah, mungkin kepada Bina Marga juga, kepada yang membawahi sarana transportasi lainnya juga untuk agar para pemudik ini bisa lebih nyaman dan aman gitu di jalan. Ya, sebenarnya segi pelayanan sudah baik secara ini ya, pelayanan pemerintah ya. Pelayanan publik ya, udah. Pak Polisi juga saya pikir sudah meningkat lah ya, artinya sekarang sudah transparan kan. Nah, tapi dengan keterbatasan sistem tadi kan bahwa jalan itu saja gitu, yang bangun cuma baru itu, terus sedangkan mobilisasi penduduk dari non-Jakarta semakin banyak. Jadi saya pikir tadi alternatif yang bisa dikembangkan, misalnya kapal laut, terus mungkin kalau tadi berbicara masalah ini, Jakarta ini kan gula gitu kan, artinya sumber daripada mata pencarian. Nah ini sudah komprehensif. Jadi teman-teman juga kenapa ke Jakarta, karena memang di sana lebih menjanjikan, cepat semutnya datang semua sini begitu kan. Kami juga sebenarnya tidak mau gitu kan, tapi karena mereka dengan kesadaran saya, tapi ternyata sampai Jakarta fata morgana, Pak. Betul kan, seperti itu. Jadi itu yang keinginan Anda agar nanti pas urbanisasi pun masyarakat ada pemikiran ke sana begitu. Kembali saat ya, dalam artian bahwa kita juga memberikan contoh ini loh, bahwa di Jakarta juga bukan semudah apa yang Anda mimpikan gitu kan. Artinya kerja keras gitu kan, dan ya tadi kalau artinya harus ya survive gitu kan, untuk seperti itu kan gitu. Tapi di sana ada tanggung jawab dari pemerintah juga untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Betul. Kami juga kadang-kadang sering audiensi dengan beberapa pejabat di sana gitu kan. Baik, Pak Marwan juga tadi sudah dari tahun ke tahun berteriak katanya kan agar terrealisasi, tapi tahun ini sudah terrealisasi, Pak, kemajuannya. Saya kira kalau angkutan publik belum. Misalnya untuk andaikan tahun depan belum juga. Ya. Tidak ada satu ultimatum tertentu dari Komisi 5 begitu. Saya tidak tahu itu, yang pasti ya kita semua berjuang lah dalam konteks itu. Ini misalnya kalau tidak didorong oleh swasta, udara misalnya, pesawat, itu juga akan gedor-gedoran loh Garuda kita itu. Pasti gedor-gedoran. Untung ada perusahaan swasta yang lain yang mendorong itu. Sehingga misalnya ada low cost carrier misalnya tentang penerbangan yang murah. Ini salah satu solusi. Misalnya kenapa penerbangan tidak melakukan, misalnya Garuda tidak melakukan low cost carrier misalnya, LCC itu. Ya mungkin BUMN-nya masih seperti inilah keadaannya, meskipun banyak dipuja-puji kesana kemari lah dalam konteks itu. Kapal laut juga sama, kereta apalagi masih butuh persiapan yang jauh lebih matang, saya kira itu. Jadi dalam konteks apapun ini memang di sana sini banyak kekurangan, tapi oke lah. Keadaan kita seperti ini dan kemampuan kita masih seperti itu, tapi tidak ada salahnya misalnya bahwa kita dorong jauh lebih baik. Dari sisi anggaran misalnya, kita dorong semaksimal mungkin. Tidak ada alasan bagi DPR untuk tidak menyetujui apa yang diusulkan oleh pemerintah dalam konteks satu, pembangunan infrastruktur, kedua soal angkutan publik. Tidak ada lain, termasuk juga dalam konteks keamanan.
di kepolisian, ada remunerasi misalnya untuk polisi, kesejahteraan prajurit dan seterusnya. Pasti kita dorong. Tidak ada alasan untuk tidak kita dorong. Misalnya untuk masyarakat iya, juga sepanjang begitu. itu untuk kepentingan masyarakat. Jadi anggaran dari 1.000 triliun menjadi 1.300 triliun sekarang. Sekarang meningkat lagi menjadi 1.450 triliun. Bahkan mungkin akan meningkat lagi menjadi 1.500 triliun. Ini adalah semuanya demi rakyat kita semua. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan nanti bersama Pak Joko dan Bapak-Bapak juga, tapi setelah yang satu ini pemirsa, tetaplah di Kilas Opini. Baik, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir di Kilas Opini malam hari ini dengan tema kita yaitu persiapan mudik 2012. Sudah banyak yang terjawab bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan dari Bina Marga, kemudian juga dorongan dilakukan dari Komisi 5 dan juga keamanan, persiapan keamanan dari Polda Metro Jaya seperti itu ya. Tapi kembali lagi saya ke Pak Marwan sedikit lagi nih Pak, pertanyaan. Dari tahun ke tahun tidak terlalu banyak perubahan. Tahun ini pun sepertinya Komisi 5 belum terlalu puas begitu ya Pak dengan hasilnya. Nah, mungkin nanti dari tahun depan ada rencana tertentu begitu Pak, lebih sering lagi untuk mengkoordinasikan agar mudik ini bisa lebih lancar atau bagaimana begitu Pak? Ya, tentu itu sudah menjadi kewajiban kita semua, saya kira, tidak hanya wakil rakyat tapi juga seluruh stakeholder bangsa ini. Dalam konteks mudik, memang biasanya sih jauh hari Pak Joko ya, sudah ada raker, ini kebetulan reses. Sehingga dalam konteks pengawasan memang tidak ketemu antara pemerintah dengan DPR. Tapi oke lah, itu tidak menjadi persoalan. Jauh hari sebelum kita reses sebetulnya kalau kita menengok pengalaman dari tahun-tahun yang lalu sudah menjadi pelajaran bersama, saya kira itu. Dan tidak ada alasan lagi untuk tidak menyelenggarakan ini secara baik. Saya kira itu. Apa itikat baik itu juga karena tidak menguntungkan untuk memberikan bantuan kepada para pemudik atau bagaimana? Menurut pandangan Bapak Marwan sendiri lah. Ya, saya kira ini persoalan yang sangat kompleks ya. Sekali lagi, tidak bisa kita menyalahkan secara spesifik tertentu dalam konteks penanganan mudik ini. Misalnya soal polisi juga perlu untuk kita dorong supaya lebih aktif lagi, misalnya pengawalannya segala macam itu, termasuk ini Pak, penting saya kira, saya beri masukan. Bagaimana Humas itu memberikan taruhlah bukan iklan ya, semacam himbauan di TV misalnya, seluruh TV. Oh, kalau ada ibunya bawa anak itu tidak boleh misalnya pakai tanda sila, misalnya begitu. Itu jauh lebih efektif lewat itu. Jadi kampanyenisasi, sosialisasi peraturan itu juga tidak kalah penting untuk kita kedepankan kepada masyarakat kita. Misalnya soal Pak Joko misalnya, Bina Marga, truk-truk yang bandel itu diberi tanda silang-silang itu. Kalau perlu Pak, misalnya ada secara punishment itu harus lebih ditingkatkan lagi supaya tidak merusak terus-menerus jalan kita. Misalnya menjelang puasa, truk-truk ini sudah luar biasa kan, karena ini menjadi target pertumbuhan ekonomi kita. Nah, oleh karena itu sanksi ini sekali lagi peraturan kita ini harus kita tegakkan, law enforcement harus jelas, sehingga apapun bentuknya memang ya itulah keadaan kita dan kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Baik, Pak Mukroni, Anda mewakili jutaan pemudik malam hari ini di Kilas Opini. Anda punya kesempatan lah untuk menyampaikan unek-unek ya. Artinya gini Bapak, solusi yang diberikan pemerintah kan hanya seremonial saja gitu kan. Mudik ada, tetapi kan terobosan-terobosan yang yang ekstrim itu kan, sehingga para pemudik ya seperti ini, itu kan artinya merasakan setiap tahun ya macet begitu kan. Yang berulang-ulang. Ya, gitu. Oleh karena itu ya dari kami, rakyat ini kan samina wa ta'na gitu kan sama pemerintah. Kalau misalnya pemerintah diberi alternatif, pakai istilahnya tadi laut itu kan, kapal disiapkan dengan bagus, saya pikir saya akan menghimbau kepada warga misalnya Tegal udah pulang pakai itu aja kan lebih aman, tidak ketabrak, tidak apa gitu kan, tidak usah pakai sepeda motor kan begitu kan. Jadi mungkin alternatif yang terobosan-terobosan yang cerdas untuk mengantisipasi masalah secara jangka panjang. Dan ini untuk tahun-tahun ke depan begitu ya Pak? Saya pikir walaupun ini mungkin wallahu alam bisa tapi harapan kami kan jangan sampai setiap tahun kok masalahnya sama, macet, terus tadi pakai sepeda motor
sampai harus meregang nyawa itu kan. Iya, walaupun Saminawa atau Nas sama Iya, pemimpin, tapi iya. masyarakat juga punya Ya, kuasa usulan untuk di sini memberitahu kami gitu. mengusulkan alternatif Iya. yang cerdas yang harus Baik, itu berikan salah satu pemerintah. masukan. Betul. Pak Rikwanto sekaligus menjadi closing statement lah untuk Iya. menanggapi juga dan memberikan pesan lah kepada para pemudik Ya. dari Polda Metro Jadi yang Jaya. pertama saya juga minta maaf ya kepada masyarakat kalau ada kekurangan-kekurangan dari kepolisian ya. Iya. Kalau dulu macet itu ada titiknya. Hmm. Kalau sekarang macet segala titik ya masalahnya. Kita merasakan bersama ya. Nggak mungkin sepanjang jalan dibikin titiknya begitu. Jadi anggota di titik mana udah bingung. Jadi kemudian untuk masyarakat yang mudik ya, kita harapkan mereka siap fisik maupun kendaraan. Kemudian karena ciri khasnya masyarakat Jakarta mudik, jadi yang ditinggalkan itu kosong. Kita harapkan bagi yang mudik ini membawa barang-barang berharga ya, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian rumahnya itu listrik-listrik yang seperti kulkas, TV, pemanas air itu dicabut. Ya colokannya jangan ada standby. Iya. Karena standby juga makin lama makin panas itu. Ya. Charger terpasang tertinggal itu nanti Konslet, konslet kebakaran. bisa. Pasang lampu satu. Dan serahkan kepada Siskamling setempat, Satpam, Security, nanti kita akan kerjasama dengan patroli ataupun Babin Kamtipmas untuk mengamankannya ya. Di samping kita mengamankan yang lain. Ya. Kemudian jangan lupa berdoa. Berdoa. Nah, dan yang terakhir, Insya Allah. jangan bawa lagi orang ke Jakarta. Sudah padat ini. Cukup dulu tahun ini. Iya, cukup dulu ya Pak Joko Ya. untuk menutup Ya, perbincangan kita malam ini Pak. baik. Saya izinkan kami menyampaikan, tadi kami menyampaikan kondisi jalan tidak baik, tapi kami belum menyampaikan jalur-jalurnya. Baik. Nah, jadi nanti tujuan dari mudik ini pada umumnya dari daerah Jogja sama daerah katakanlah di daerah Madiun lah gitu ya. Ya. Jadi Jawa Timur dan Jawa Tengah di situ. Nah, yang paling banyak nanti dari Cikampek dulu. Ya. Semua pasti orientasinya pakai lewat jalan tol Cikampek. Ya. Ya, dari Jakarta ke Cikampek. Waktu koordinasi dengan Pak Kapolri dulu disampaikan bahwa nanti di Kerawang akan dikeluarkan, bis-bis itu akan dikeluarkan, keluar dari jalan tol. Dipilah-pilah ya. Ya akan, jadi begitu nanti macet itu bis akan dikeluarkan jalan tol di Kerawang. Nah nanti di Simpang Jumin akan terjadi tempat masyarakat milih, mau milih lewat Pantura, Oke. atau lewat jalur tengah, atau lewat Bandung. Di situ nanti Pak Kapolda Jawa Barat mungkin Iya, akan iya. menentukan itu. Ada alternatif banyak. Kalau lewat Pantura relatif data dan kondisinya bagus, siap lah. Tapi macet di situ. Kalau semua orang ke situ pasti nggak cukup kan? Iya. Nah kalau lewat Bandung, nanti Nagrek sudah bagus. Sekarang berpindah ke Malangbong di Simpang Gentong itu karena naik dan berliku-liku. Itu akan kami sudah ada jalan alternatif di situ. Jadi mudah-mudahan ini juga sudah mengurangi kemacetan. Ya. Terus sampai Jogja nggak ada masalah. Kemudian di daerah yang Pantura sampai Semarang nanti mecah, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Jogja. Insya Allah jalur-jalur itu sudah siap. Termasuk dari Prupuk itu juga sudah siap untuk dilewati. Jadi seperti tadi disampaikan kalau masing-masing sudah siap mental, siap kendaraan, berdoa, Insya Allah kita bisa melaksanakan mudik lebaran ini dengan baik. Baik. Dan nanti juga Pak Mukroni pasti kita telepon-teleponan ya Pak, Siap, bagaimana siap. Pak situasinya Siap, insya Allah. di jalur mudik. Baik. Mudah-mudahan tahun ini. Pak Joko, Pak Marwan, Pak Rikwanto, dan Pak Mukroni, terima kasih sudah hadir di Kilas Opini malam hari ini. Dan pemirsa terima kasih juga atas atensi Anda. Demikian Kilas Opini, kritik dan saran seperti biasa dapat Anda kirimkan ke email kami mnc.news@mncgroup.com. Saya Zaki Hussein, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.